Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Ustadzah atas kehadirannya. Di sini saya akan membahas tentang budaya positif. Di sini saya mengambil judul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Nurul Septiaryani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sragen. Nah, untuk agenda hari ini yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi, tanya jawab sama penutup. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita langsung lanjut ke materi. Di sebelum masuk ke materi ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ye. Setuju semua nggih, Ustaz-Ustazah? Ye, setuju. Ye, kita lanjutkan. Dalam topik 1.4 tentang budaya positif, kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, 5, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya, topik 1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, mari kita belajar bersama. Sebelumnya ada perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Dan apa yang akan terjadi? Nah, kemungkinan kertasnya akan lepas atau akan hancur, guys. Kita lanjutkan. Nah, pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, nih, dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, 3, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya,
Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya tentang perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke disiplin positif. Apakah makna disiplin itu? Disiplin sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya disiplin positif. Tadi kita sudah membahas tentang disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui tadi, isinya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kita masuk ke teori motivasi, Ustadz.
Untuk teori motivasi ini nanti kita mengenal ada namanya motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, apa itu motivasi eksternal dan motivasi internal? Untuk motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kemudian kalau motivasi internal itu berasal dari dalam diri kita. Untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu untuk motivasi eksternalnya. Dan untuk motivasi internalnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya masih tentang restitusi. Restitusi tadi berarti mengembalikan anak yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya biar diterima oleh teman-temannya kalau dia setelah berbuat salah. Kemudian topik yang ketiga kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Dan selanjutnya mengapa tidak peraturan saja dan mengapa kok harus keyakinan kelas? Biasanya kalau di kelas itu kan ada peraturan dan kita juga mengenal adanya keyakinan kelas. Sebenarnya peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau beda ya? Kita lihat dari pertanyaan di bawah ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan kan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Sekarang keyakinan apa dari pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, keyakinannya yaitu tentang keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu kayaknya tentang kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, keyakinannya apa? Kalau harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan, yaitu disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya,
Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Dan biasanya keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Nah, bukan kalimat negatif. Maksudnya apa? Kalau kalimat negatif itu biasanya ada kata dilarang, ada kata jangan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini ada contohnya untuk kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan ada contoh lain juga, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian selanjutnya, kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa kita dan tabel. Jadi, kalau tabel itu tabel tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tabel Y itu tabelnya terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kita lihat dari yang tabel T dulu. Dari tabel T tampak seperti, misalnya, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh. Kemudian tampaknya datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi untuk tabel T ini kegiatannya ada yang tampak dan tidak tampak. Kemudian untuk yang tabel Z itu kegiatan yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk yang terdengar, misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, kemudian permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengarnya. Kemudian terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan berbagi. Kemudian untuk yang berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, seperti berjabat tangan, kemudian mengucapkan namaste atau meletakkan tangan di dada ataupun salim. Intinya memberikan salam hormat. Kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Jadi itu perilakunya. Untuk tabel Z berarti terdengar, ada yang terlihat, dan perilakunya bagaimana. Kalau untuk tabel T tadi, yang tampak dan tidak tampak. Kemudian selanjutnya,
Di sini ada beberapa peraturan kelas dan kira-kira keyakinan kelasnya apa ya dari peraturan-peraturan ini. Untuk peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti tentang tanggung jawab mengembalikan buku yang sudah dibaca ataupun dipinjam ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain. Karena apa? Tidak mengganggu orang lain berarti dia menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain juga selain itu berkomitmen. Berkomitmen untuk tepat waktu. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan berarti tentang keselamatan ataupun menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Karena mau bergantian atau antri, berarti menghormati orang lain yang antri juga dan bersabar. Kemudian peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelasnya berarti tentang kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu tentang keselamatan dan keamanan. Karena nanti dengan berlari bisa jadi jatuh seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya tentang keselamatan dan keamanan. Kemudian selanjutnya nah, di sini ada tindakan guru. Kira-kira ini nanti hukuman atau konsekuensi ya Ustadz. Di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena ada muridnya yang terlambat ke sekolah, terus gurunya memberi 100 kali, suruh menulis anak, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira nanti itu hukuman atau konsekuensi ya? Kira-kira hukuman atau konsekuensi Ustadz-Ustadzah? Hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi dan menulis 100 kali berarti itu termasuk dalam hukuman ya Ustadz-Ustadzah ya. Bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ada murid yang terlambat hadir ketika di sekolah, terus disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini juga termasuk hukuman. Karena tidak ketika pelajaran olahraga. Mungkin kalau ketika pelajaran olahraga itu namanya konsekuensi. Karena ini terlambat hadir di sekolah, terus disuruh mengelilingi lapangan, berarti muridnya itu mendapatkan hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga hukuman Ustadz-Ustadzah. Ya. Hukuman. Karena apa? Tidak menggunakan masker, terus muridnya diminta untuk push up. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Karena apa? Dia sudah berbuat mencoret-coret kertas tugas temannya, makanya dia disuruh menggantikan. Berarti dia berkonsekuensi untuk menggantikannya atas apa yang telah diperbuat. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu termasuk konsekuensi. Karena dia sudah menyenggol gelas mungkin ya di atas meja belajar makanya tumpah. Itu namanya konsekuensinya dia harus membersihkannya.
Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini apa namanya? Konsekuensi ya. Tidak mengenakan sepatu hitam, makanya disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mungkin sepatunya salah. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini karena muridnya terlambat pada pelajaran PJOK, berarti ini termasuk ke konsekuensi. Nah, jadi sesuai dengan pelajarannya karena PJOK biasanya juga lari, berarti termasuk ke konsekuensi. Kemudian selanjutnya, nah, kita tunggu. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Tadi kita sudah membahas beberapa kasus yang termasuk hukuman dan yang termasuk konsekuensi. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, mungkin murid atau anak itu terpaksa melakukan, berarti kan karena paksaan, nah konsekuensi itu berarti stimulus ataupun tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman itu konsep diri yang buruk. Kemudian konsekuensi itu konsep diri yang baik. Karena mungkin dengan hukuman itu seketika anak juga melakukan. Jadi takut gitu ya dengan gurunya. Jadi mungkin anak berpandangan dengan hukuman itu terus apa ya? Pikirannya buruk tentang hukuman itu. Kalau konsekuensi itu menjadikan diri yang lebih baik lagi. Karena merasa apa? Karena itu konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Jadi dia bisa introspeksi diri untuk menjadi diri yang lebih baik. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut untuk dihukum. Kalau konsekuensi itu malah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi si anak tidak takut mendapatkan hukuman, tapi malah lebih bisa patuh lagi. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Karena murid mendapatkan hukuman, dia kan terus marah kepada gurunya, juga merasa bersalah, juga malu kepada teman-temannya, merasa tak dihargai oleh teman-temannya ataupun oleh gurunya. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian selanjutnya, dan untuk selanjutnya, kita masuk ke topik keempat. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita akan bahas kebutuhan dasar manusia itu apa saja dan dunia berkualitas itu. Selanjutnya,
Apa saja ya kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada ya, nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup itu apa? Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Artinya untuk bertahan hidup, contohnya itu tentang kesehatan, rumah, makanan, bisa juga kebutuhan akan perasaan aman. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian untuk yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan sosialnya dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ingin diterima di lingkungan sekitarnya, mendapatkan kasih sayang di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya dan kemampuan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, itu untuk kebutuhan dasar penguasaan. Berarti ingin diakui oleh orang di sekitar kita bahwa kita itu sebenarnya bisa. Kemudian untuk yang kesenangan itu, nah mencari kesenangan dengan mungkin bermain dengan teman-temannya ataupun tertawa bersama. Intinya yang membuat senang. Kemudian tentang kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Nah, sehingga anak dengan kebebasan tinggi itu menginginkan pilihan. Perlu banyak bergerak dan mungkin anak itu pengen mencoba. Misalnya ketika anak dibawain bekal oleh orang tuanya. Setiap hari mungkin bekalnya sama seperti itu. Dan dia ingin mencoba dengan bekal yang dibawa oleh temannya. Jadi dengan kebutuhan dasar manusia kebebasan ini sebenarnya dia ingin mencoba, ingin merasakan hal-hal yang baru. Jadi dia itu ingin bebas. Biasanya membawa bekal yang seperti ini dan ingin mencoba punya temannya yang lain. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasan ini. Kemudian selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, apa saja posisi kontrol guru? Nah, ada 5 ya posisi kontrol guru itu. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua menjadi pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga itu bisa menjadi teman, kemudian yang keempat itu sebagai pemantau, yang kelima itu sebagai manajer. Kira-kira nanti kita berada di posisi mana ya Ustadz-Ustadzah ya? Yang sudah kita lakukan itu apa sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, ataupun manajer. Ini ada cuplikan video sedikit, kita lihat dulu. Kita lihat dulu bersama.
Nah, kita saksikan dulu. Alasan kamu apa lagi? Nah, sudah berapa kali terlambat? Sekarang keliling basket 5 kali sekalian, biar kapok. Nah, itu sebagai apa? Status adalah sebagai penghukum. Karena apa? Ada muridnya yang terlambat, diberikan hukuman untuk keliling lapangan basket. Kemudian si muridnya melawan, malah ditambah lagi menjadi 5 kali putaran. Berarti di sini posisi guru yaitu sebagai penghukum. Anak terlambat, kemudian diberikan hukuman dengan berlari mengelilingi lapangan. Kemudian kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat dulu videonya. Senang ya bikin ibu susah. Nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu. Nih, kita lihat dulu lah. Pembuat merasa bersalah. Dalam video tadi ada murid yang terlambat. Nah, gurunya nada bicaranya lebih lembut ya dari yang penghukum tadi. Tetapi dengan suara lembut tapi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa muridnya itu membuat muridnya itu merasa bersalah. Nah, tadi kan dengan mengatakan apa, Ibu harus mencatat apa lagi di buku absen ini seperti itu. Jadi biar muridnya itu merasa bersalah kalau dia terlambat. Kemudian kita lihat ketiga, posisi kontrol ketiga. Kita lihat videonya dulu bersama. Wah, sudah jam berapa ini?
Tadi posisi teman. Jadi antara murid dan guru itu seperti teman ya. Tadi muridnya terlambat, nah gurunya bahasanya juga lembut seperti dengan temannya sendiri, eh, tidak menyakiti muridnya. Ya, tadi dikatakan oleh ibu gurunya tadi, ya udah saya beresin absennya seperti dengan temannya sendiri. Nah, demi ibu gurunya ya. Kemudian posisi pemantau yang keempat, kita lihat dulu videonya. Itu tadi posisi kontrol yang keempat, posisi pemantau. Jadi anak tahu konsekuensinya ketika dia datang terlambat 20 menit, dia juga ketika istirahat harus tinggal di kelas selama 20 menit untuk mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal. Kemudian yang terakhir, untuk videonya kita lihat dulu. Tadi posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana tadi ada muridnya yang terlambat, tetapi gurunya tidak marah, tapi mengajak muridnya untuk berpikir konsekuensinya apa kalau dia itu sudah terlambat dan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar gitu. Tadi muridnya menjawab dengan datang terlambat itu keyakinan kelas yang sudah dilanggar, menghargai orang lain maupun menghormati orang lain. Kemudian Bu Guru juga mengajak muridnya tadi untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan apa yang akan dilakukan
untuk memperbaiki kesalahannya itu tadi muridnya si Naren ini tadi akan menyetel alarmnya lagi dan bekerja sama dengan ibunya dan Kak Emma yang mungkin bisa membangunkan Naren agar tepat waktu untuk berangkat sekolah. Kemudian selanjutnya nah, ini 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat di dalam video tadi sama-sama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk posisi kontrol penghukum ini bisa dengan bahasa verbal itu juga bisa penghukum ataupun secara fisik. Contoh kalimatnya atau contoh yang diucapkan misalnya patuhi saja aturannya. Nah, kamu selalu saja salah atau pasti selalu yang terakhir. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya penghukum itu memberikan hukuman kepada anak. Jadi anak yang melakukan kesalahan mendapatkan hukuman. Kemudian yang pembuat merasa bersalah itu suaranya itu lebih lembut daripada yang penghukum. Biasanya kalau penghukum itu kan dengan nada tinggi. Kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah itu suaranya lebih lembut, menggunakan kehening yang membuat orang lain merasa tidak nyaman ataupun merasa bersalah. Jadi si murid akan merasa bersalah atas yang dilakukannya itu. Bisa contoh kalimat yang bisa digunakan yaitu ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, bisa juga berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Nah, sehingga kan murid dengan dikatakan gurunya seperti itu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, berarti kan guru menasihati muridnya, tapi murid masih juga melakukan kesalahan. Jadi guru berusaha supaya muridnya itu merasa salah dengan mengatakan seperti itu. Dan yang sebagai teman, untuk yang sebagai teman itu tidak menyakiti murid. Nah, perkataan gurunya tidak menyakiti murid. Itu biasanya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti dengan temannya sendiri. Kemudian yang pemantau, nah itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, bisa ketika gurunya itu melakukan peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu sudah melakukan kesalahan itu, seperti itu. Itu sebagai posisi kontrol pemantau. Kemudian untuk yang manajer, itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, kemudian mengajak murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau dalam video tadi terlambat ke sekolah, jadi muridnya diajak menemukan solusinya. Seperti tadi lebih awal daripada biasanya supaya tidak terlambat dan bekerja sama dengan ibu dan kakaknya. Itu bisa terlihat dari kalimat yang digunakan guru, apa yang kita yakini, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Untuk memperbaiki, kalau dalam video tadi, memperbaiki kesalahannya ketika terlambat datang ke sekolah. Terus bisa juga menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya, seperti tadi. Keyakinan kelas yang sudah dilanggar ketika terlambat, yaitu menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Ya, masih tentang posisi kontrol ya. Ini 5 posisi kontrol. Motivasinya guru berbuat kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah. Biasanya
gurunya yang banyak berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa kepada kamu karena sudah terlambat datang ke sekolah berulang kali, seperti itu. Oke, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau penghukum itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti sedikit mengancam. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu ibu itu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, seperti itu. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Seperti dengan temannya sendiri. Kemudian kalau pemantau, guru mengatakan, apa peraturannya? Kemudian untuk yang posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu. Kemudian hasilnya kalau posisi kontrol penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Mungkin karena dengan berbohong itu karena muridnya takut untuk dihukum, makanya dia berbohong. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Kemudian itu ketergantungan. Murid akan ketergantungan dengan gurunya karena merasa sangat dekat dengan gurunya. Jadi sangat tergantung sama gurunya. Kemudian pemantau itu menyesuaikan diri, tidak diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, kemungkinan juga akan melakukan pelanggaran lagi. Kemudian posisi kontrol manajer itu menguatkan pribadi. Jadi posisi manajer ini menguatkan pribadi si anak agar tidak mengulangi kesalahan, punya tanggung jawab pada dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat orang merasa bersalah itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena ketergantungannya tadi dengan guru. Kemudian pemantau itu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian kalau posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, untuk posisi penghukum ini muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena mungkin sudah terbiasa dengan gurunya yang menghukum, dan ketika menghukum pasti juga dengan nada yang tinggi seperti marah-marah. Kemudian untuk yang membuat orang merasa bersalah, muridnya berkata, maafkan saya. Kemudian posisi teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu ketika tahu gurunya tidak membantunya. Kemudian pemantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kemudian untuk yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, bagaimana caranya memperbaiki kesalahan saya, seperti itu. Itu untuk yang posisi manajer. Dan selanjutnya, nah ini ada beberapa pernyataan. Kira-kira ini sebagai teman, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, manajer atau pemantau. Dari yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti posisi kontrolnya pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak, ayolah lakukan demi Ibu. Itu berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, itu sebagai pemantau karena mendapatkan stiker bintang. Kemudian yang kelima, bagaimana kaitan masalah ini? Nah, itu berarti posisi kontrolnya sebagai manajer.
karena yang membuat kesalahan disuruh menyelesaikan masalahnya. Caranya bagaimana? Menemukan solusi dari masalah yang sudah diperbuat. Kemudian yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Dan selanjutnya, nah, jadi pada posisi yang mana satu saja, pada posisi penghukum sebagai posisi teman atau sebagai pembuat orang merasa bersalah ataupun pemantau dan manajer. Nah, harusnya sebagai guru itu berada posisi ini status sebagai posisi manajer. Nah, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi ini kita bisa untuk evaluasi bersama ya Ustaz-Ustazah ya. Harusnya sebagai guru itu berada di posisi manajer ini, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat merasa bersalah, tidak sebagai teman, dan tidak sebagai pemantau. Di sini kita belajar bersama. Kemudian selanjutnya, ini untuk topik yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Apa ya yang akan kita pelajari tentang segitiga restitusi itu? Selanjutnya, apa segitiga restitusi? Kita saksikan dulu videonya. Restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosan dan William.
Kita lihat videonya. Segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, untuk langkah kedua dari segitiga restitusi, yang pertama tadi menanyakan identitas, kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan, itu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam diri kita, bukan karena pengaruh dari orang lain. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi, itu harapannya guru berada posisi kontrol manajer. Sehingga tidak ada namanya menghakimi murid. Jadi murid akan lebih percaya diri. Ini tadi segitiga restitusi Ustazah yang dibahas dalam video tadi ada tiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau validasi kebutuhan atau validasi untuk menanyakan salahnya tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kemudian selanjutnya, nah, untuk menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya untuk memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah.
Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, 5 kebutuhan dasar yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya Ustadz. Nah, kebutuhan dasarnya itu eh, tentang penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Gurunya bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan hati untuk kemudian untuk yang terakhir untuk menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan itu Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi gurunya menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa. Kemudian selanjutnya ini untuk intervensi murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat. Cepat saja ya Ustazah. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, pastinya ingin berbuat lebih baik nih. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Bisa melakukannya. Apa itu kamu agar dapat segera mulai? Nah, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, seperti itu. Jadi, di segitiga restitusi ini diharapkan guru menyelesaikan masalah itu dengan tahapan segitiga restitusi tadi ya Ustadz. Jadi yang pertama tadi menanyakan identitas, dua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan diharapkan dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu posisi kontrol guru yang sebelumnya mungkin sebagai penghukum, sebagai teman, nah itu bisa menjadi posisi manajer. Dan selanjutnya, ya terima kasih Ustadz Ustazah sudah berkenan hadir pada hari ini. Ada pertanyaan buat Ustadz Ustazah atau mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Atau kita cukupkan pertemuan pada hari ini? Saya Ustazah. Ya, monggo. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih tadi atas apa yang disampaikan tentang beberapa topik ya, utamanya tadi di segitiga restitusi, yang mana sejauh ini peran saya sebagai guru itu mungkin seringnya membuat murid merasa bersalah ya kalau saya sendiri ya. Seringnya seperti itu, tapi ternyata tadi diberi ilmu baru tentang peran guru yang lebih baik dari itu, yakni sebagai manajer tadi ya. Terus pengen tanya Ustazah, Ya, ya, jika monggo Syifa. saya menemui murid saya berselisih di luar kelas gitu ya,
Lalu bolehkah saya sebagai guru melakukan restitusi langsung di tempat kejadian di mana saya menemui anak yang berselisih itu tadi? Gitu nggih. Ya, terima kasih Usifa. Kalau guru menemukan muridnya berselisih di luar kelas itu harusnya muridnya dibawa masuk dulu mungkin ke ruang BK atau mungkin jangan yang di kelas, jangan yang pas muridnya banyak. Karena apa? Itu juga untuk menjaga anak. Kadang anak malu kepada teman-temannya. Jadi anak diajak ngobrol sendiri, mungkin seperti di ruang BK, diajak ngobrol dulu satu persatu. Si A, si B diajak dulu ngobrol satu persatu, ditanya dulu permasalahannya apa. Nah, nanti ketika sudah menemukan solusi, baru kita hadirkan dua-duanya untuk saling bermaaf-maafan. Mungkin seperti itu, Iva. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya atau sudah cukup? Cukup ya Ustadz Ustadzah. Sudah jelas nggih tentang budaya positif tadi. Kita akhiri ya Ustadz Ustadzah karena sudah tidak ada pertanyaan. Kita akhiri pada pertemuan pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, kita bisa foto dulu Ustadz Ustadzah. Bagi yang bisa saja, mungkin juga ada sinyal yang nggak bisa juga. Sekedar. Bisa buka kamera sebentar ya Ustadz Ustadzah. Bagi yang bisa saja. Saya bantu foto nggih. Sebentar. Siap-siap. 1, 2, 3. Nah, saya cek dulu bisa nggak. Kok nggak bisa ya? Ya nambah Sudah, semuanya nggak bisa, Us. Sudah? Nambah semuanya nggak bisa, malah foto saya yang gede. Coba tak dari laptop bisa tak screenshotkan nggih. Oh iya. 1, 2. Bentar, 1, 2. Ganti gaya. Sampun. Sudah, terima kasih Usifa sudah dibantu sama Usnuri ya. Terima kasih Ustadz Ustadzah, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Saya tutup ya Ustadz Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Us. Keyakinan kelas.
datang di kelas. Menjaga etika. Tidak boleh membawa mainan. Terus di antara teman harus saling membantu, saling menghargai, saling menghormati. Tetapi kalau peraturan kelas itu ada kalimat negatif kayak tadi, tidak membuli, tidak boleh membawa mainan, tidak boleh membawa handphone. Kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kalimat negatif, tidak boleh ada kata tidak, tetapi dengan kalimat positif. Misalnya dilarang membuang sampah, itu peraturan, keyakinan kelasnya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak ada kata tidak, boleh saling menghargai, boleh disiplin, boleh terus masuk kelas tepat waktu, boleh. Terus apa lagi ya? Tanggung jawab, mengembalikan barang milik temannya, boleh. Sudah paham tentang keyakinan kelas? Nanti tugas kamu menuliskan satu saja keyakinan kelas. Kamu tuliskan satu saja, terus nanti kalau sudah ada semua nanti tugasnya di iya, kertas yang sudah ada siapkan ya, siap? Ustazah bagikan. Belakangnya yang berdiri. Pada tempatnya, datang tepat waktu, tidak boleh rame, jangan bolos, mengembalikan benda milik teman, dilarang bawa uang, dapat tepat waktu, mengucapkan salam, buang sampah, tidak boleh merusak barang di kelas, atribut lengkap, buang sampah pada tempatnya, menjaga sikap dan percakapan, dilarang bawa mainan, saling tolong menolong dan menghargai, membuang sampah, menghargai teman, datang tepat waktu, tidak boleh bullying, saling tolong menolong, tidak boleh bertengkar, menghargai teman yang sedang menjelaskan. Mana saja yang akan kita buat jadi kesepakatan kelas? Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Nah, taruh di bawah sini. Terus kemudian saling tolong menolong, menghargai teman lain. Setuju?
Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Kemudian mengembalikan benda milik teman. Setuju kok nggak mengembalikan barang milik teman kamu pinjam temannya harus dikembalikan. Terus ini harus melaksanakan piket kelas. Ini yang harus karena banyak yang bolos piket. Berarti ini ya tidak usah banyak-banyak, 6 saja. Berarti keyakinan kelasnya datang tepat waktu, saling tolong menolong dan menghargai teman lain, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam ketika masuk kelas, mengembalikan benda milik teman, dan harus melaksanakan piket kelas. Setuju semuanya? Setuju. Ya, kalau Nama saya Ijam dari kelas 6B. bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Ya, bagus sih. Kecuali kalau dikasih dipadu. Penting tidak membuat keyakinan kelas itu? Lumayan. Mengapa kok penting membuat keyakinan kelas itu? Ya karena jadi teman yang baik dan menjaga kesehatannya. Nama saya Farani dari kelas 6B. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Berapa pentingnya membuat keyakinan kelas itu? Mengapa kok penting? Karena membuat diri kita sistem. Saya dari kelas 6B. Bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Senang. Penting tidak membuat keyakinan kelas itu? Sangat penting. Mengapa kok penting? Karena menjaga kelas agar lebih teratur.